Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Reva Nasila Usna. Saya berasal dari kelas 12 IPA 1. Saya akan membacakan novel yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk bab 7, yaitu Pemandangan di Dusun. Tugas dari Bu Ernawati. Selamat menonton. 7. Pemandangan di dusun. Sesungguhnya persahabatan yang rapat dan jujur di antara kedua orang muda itu kian lama kian tersiarlah dalam dusun kecil itu. Di dusun, belumlah orang dapat memandang kejadian ini dengan penyelidikan yang seksama dan adil. Orang belum kenal pencintaan yang suci. Yang terdengar sekarang, yang pindah dari mulut ke mulut ialah bahwa Hayati, kemenakan seorang datuk, telah berintaian, bermain mata, berkirim-kiriman surat dengan anak orang mengkasar itu. Gunjing, bisik, dan desus, perkataan yang tak berujung pangkal, pun ratalah dan pindah dari satu mulut ke mulut yang lain. Jadi pembicaraan dalam kalangan anak-anak muda yang lukluk di pelantar lepau petang hari. Sehingga akhirnya telah menjadi rahasia umum. Orang-orang perempuan berbisik-bisik di pancuran tempat mandi. Kelak bila kelihatan Hayati mandi ke sana, mereka pun berbisik dan mencelaham, sambil melihat kepadanya dengan sudut mata. Anak-anak muda yang masih belum kawin dalam kampung itu sangat naik kelara. Bagi mereka adalah perbuatan demikian merendahkan derajat mereka, seakan-akan kampung tak berpenjaga. Yang terutama sekali dihinakan orang adalah persukuan Hayati, terutama mamanya sendiri, yang dikatakan buta saja matanya melihat kemenakannya membuat malu melangkahi kepala nenek mama. Zainuddin, telah banyak niat pembicaraan orang yang kurang enak kudengar terhadap dirimu dan diri kemenakanku. Kata orang-orang tua telah melakukan perbuatan yang buruk rupa, salah canda yang pantang benar di dalam negeri yang berawat ini. Diri saya percaya bahwa engkau tiada melakukan perbuatan yang dada senonoh dengan kemenakanku, yang dapat merusakkan nama Hayati selama hidupnya. Tetapi sekarang saya temui engkau untuk memberi engkau nasihat. Lebih baik sebelum perbuatan berkelanjutan, sebelum merusakkan nama kami dalam negeri, suku Sako turun-temurun yang belum lekang di panas dan belum laku di hujan, supaya engkau surut. Mengapa engkau berbicara demikian rupa kepada diriku, sampai membawa nama adat dan turunan? Harus hal itu saya tanyai, karena di dalam adat kami di Minangkabau ini, kemenakan di bawah lindungan mama. Hayati orang bersuku, berhindu, berkaum, berkerabat, bukan dia sembarang orang. Saya akui hal demikian engkau, tetapi itulah kemalangan nasib saya. Mengapa dahulunya saya berkenalan dengan dia? Mengapa? Maka hati saya terjatuh kepadanya dan dia disambut kemalangan untungku dengan segenap belas kasihan. Cuma sehingga itu perjalanan perkenalan kami selama hidup kami. Lain tidak. Hatinya telah rusak binasa semenjak berkenalan dengan engkau. Dan kalau diperturutkan agaknya badannya agak kurus kering. Dan kalau dia terus binasa, bukankah segenap persukuannya dan perlindungan di rumah gedang kehilang mustika? Zainuddin, serba susah saya di dalam hal ini. Nama saya sendiri, gelar pusaka turun-temurun menjadi buah mulut orang. Dikatakan mama yang tak pandai mengatur kemenakan. Dan lagi engkau sendiri, belumlah tinggi pemandangan orang kepada didikan sekolah. Kejadian ini telah mereka pertalikan dengan sekolah. Itulah bahaya anak kemenakan diserahkan ke sekolah, kata mereka. Sudah pandai dia berkirim-kiriman surat dengan laki-laki, padahal bukan jodohnya. Sebab itu sangatlah saya minta kepadamu Zainuddin, sudilah kiranya engkau melepaskan Hayati dari dalam kenanganmu, dan berangkatlah dari negeri Batipuh yang kecil ini segera, untuk kemaslahatan Hayati. Artinya engkau merenggut jantung saya dari dada saya. Engkau seorang laki-laki Zainuddin, sakitmu ini hari bolehlah engkau obat besok dan lusa. Tetapi seorang perempuan mau binasa kalau menahan hati. Tidak engkau, hati laki-laki lah yang kerap remuk lama. Perempuan dapat segera melupakan hidupnya di zaman muda. Dengan sangat saya minta engkau berangkat saja dari sini, untuk kemaslahatan Hayati yang engkau cintai. Untuk kemaslahatan Hayati yang engkau cintai. Perkataan ini terhunjam ke dalam jantung Zainuddin, laksana panah yang sangat tajam. Dia teringat dirinya tak bersuku, tak berhindu, anak orang terbuang, dan tak dipandang sah dalam adat Minangkabau. Sedang Hayati seorang anak bangsawan, turunan penghulu-penghulu pucuk bulat urat tunggang yang berpendam ke kuburan, bersasap berjarami di dalam negeri Batipuh itu. Alangkah besarnya kurban yang harus ditempuh Hayati jika sekiranya mereka langsung kawin. Dan tentu Hayati tiada.
akan tahan menderita pukulan yang demikian hebat. Dia termenung mengingat untungnya, yang hanya mengecap lezat cinta laksana bayang-bayang dalam mimpi. Tetapi cinta suci bersedia menempuh kurban, bersedia hilang, kalau hilang itu untuk kemaslahatan kecintaan, bersedia menempuh maut pun, kalau maut pun itu perlu. Karena bagi cinta yang murni, tertinggal jauh di belakang pertemuan jasmani dengan jasmani. Terlupa penggabungan badan dan badan. Hanyalah keikhlasan dan kesucian jiwa yang diharapkan. Angkatlah kepalamu Zainuddin, berilah saya kata putus. Berangkatlah. Baiklah engku. Zainuddin telah saya suruh pergi dari Batipu. Kalau dia hendak menuntut ilmu juga, sebagai niatnya bermula, lebih baik dia pergi ke Padang Panjang atau Bukit Tinggi saja. Dia telah mau. Meskipun dengan sepayah-payahnya Hayati menahan hatinya, namun mukanya nyata terlihat pucat. Terlompat juga pernyataan dari mulutnya. Tapi perhubungan kami suci, tidak bercampur dengan perbuatan yang melanggar sopan santun. Hai Hayati, jangan engkau ukur keadaan kampungmu dengan kitab-kitab yang engkau baca. Percintaan hanyalah khayal dongeng dalam kitab saja. Kalau bertemu dalam pergaulan hidup, celah besar namanya. Merusakkan nama, merusakkan nenek mama, korang kampung rumah halaman. Zainuddin bukan mencintai saya sebagaimana engkau katakan itu, tetapi dia hendak menuruti jalan yang lurus. Dia hendak mengambil saya jadi istrinya. Mana bisa? Bagaimana tidak akan bisa? Bukankah Zainuddin manusia? Bukankah dia keturunan Minangkabau juga? Hai Upi, baru kemarin kau memakan garam dunia. Kau belum tahu berbalik-baliknya. Bukanlah kau sembarang orang. Bukan tampan Zainuddin itu jodohmu. Orang yang begitu tak dapat untuk menguntungkan hidupmu. Pemenung, penghibah hati, dan kadang-kadang panjang angan-angan. Di zaman sekarang haruslah suami penumpangkah hidup itu seorang yang tentu pencaharian tentu asal-usul. Jika perkawinan dengan orang yang demikian langsung dan engkau boleh beranak, kemanakah anak itu akan berbaku? Tidakkah engkau tahu bagaimana Gunung Merapi masih tegak dengan teguhnya, adat masih berdiri dengan kuat, tak boleh lapuk oleh hujan, tak boleh lekang oleh panas? Oh engku, mengapa engkau sampai hati membunuh Zainuddin dan membunuh kemenakan engkau sendiri? Tidak Hayati, kau harus tenangkan pikiranmu. Hari ini kau bersedih karena segala sesuatu kau pandang dengan mata pencintaan, bukan mata pertimbangan. Akan datang zamannya kau sadar, kau puji perbuatanku dan tidak kau sesali. Moga-moga habis cinta kau kepadanya, karena cinta demikian berarti menghabiskan umur dan perbuatan sia-sia. Mamakmu bukan membunuh, tetapi meluruskan kembali jalan kehidupanmu. Mamak tak pandai membaca yang tertulis, tetapi tahu pahitnya dan getirnya hidup ini. Hayati menangisi nasib sendiri dan menangisi Zainuddin. Dia menerat di ujung kaki mamaknya meminta dikasihani. Tapi percuma menanamkan padi di sawah yang tak berair. Percuma mendakikan akar sirih, memajat bate percuma meminta sisik kepada limbat. Zainuddin baru saja sampai ke rumah bakunya. Mande Jamilah telah menyambutnya dengan muka pucat pula. Belum selesai dia makan, Mande Jamilah telah berkata, lebih baik engkau tinggalkan Batipu ini. Tinggallah di Padang Panjang, sebab namamu disebut-sebut orang banyak sekali. Tadi sore Mande mendengar beberapa anak muda hendak bermaksud jahat kepadamu.